Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah data. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satrio Bagasya Saputra, Prodi S1 Sistem Informasi, UPJJ Semarang. Pada tugas 1 ini saya diminta untuk membuat ERD atau Entity Relationship Diagram pada rumah sakit. Dengan berikut contoh kasusnya. Pada ERD ini saya memiliki 6 langkah atau 6 poin untuk pembuatannya. Untuk langkah pertama itu kita harus mengidentifikasi entitas, di mana entitas yang saya temukan ini ada 5, yaitu dokter, di mana rumah sakit memiliki banyak dokter dengan data masing-masing, dan pasien mendaftar dan menyerahkan data dirinya, lalu administrasi sebagai bagian menerima pendaftaran, kemudian resep, dokter membuat resep untuk pasien, dan resep berisi obat yang diberikan kepada pasien. Nah, pada langkah 2, kita harus mengidentifikasi atribut setiap entitas tadi. Nah, di sini kita diperlukan untuk menentukan data apa saja yang dimiliki setiap entitas, termasuk atribut primary key ya, yang kita garis bawahi. Yaitu untuk yang pertama tadi dokter, di mana atribut ini ada 4, yaitu ID dokter, nama dokter, spesialisasi, dan nomor telepon. Kemudian pasien dengan terdapat 6 data, di mana untuk atribut kuncinya ini atau primary key ini ada pada ID pasien. Kemudian nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Kemudian untuk administrasi, datanya berisi ID admin, nama admin, shift kerja, dan obat berisi ID obat, nama obat, dosis, satuan, dan stok. Kemudian untuk resep berisi 3, yaitu ID resep, tanggal resep, dan catatan dokter. Selanjutnya pada langkah ketiga, kita memerlukan identifikasi relasi antara entitas tadi, di mana menentukan hubungan antara entitas beserta kata kerja yang menghubungkannya. Pada entitas 1 ini, yaitu administrasi, relasinya adalah mendaftarkan pasien. Dengan keterangan pasien mendaftarkan di bagian administrasi. Kemudian dokter memeriksa pasien, dan pasien dapat diperiksa beberapa dokter, atau selanjutnya dokter membuat resep. Dokter membuat resep setelah memeriksa, kemudian resep berisi obat, yaitu pada keterangannya resep memuat daftar obat yang diberikan, kemudian pasien menerima obat, pasien menerima resep, yaitu di mana nanti resep diserahkan kepada pasien. Untuk langkah 4, kita menentukan kardinalitas atau derajat relasi. Nah, pada kasus ini, kardinalitas atau derajat relasinya adalah pada administrasi mendaftarkan pasien, yaitu untuk satu admin dapat mendaftarkan banyak pasien, dan satu pasien didaftarkan oleh satu admin, di mana kardinalitasnya adalah one to many. Dan dokter memeriksa pasien. Pada kasus tadi menyebutkan pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter, dan setiap dokter mempunyai banyak pasien, sehingga pada kardinalitasnya ini menjadi many to many. Kemudian karena ini pada relasi dokter dengan pasien ini many to many, maka kita membutuhkan tabel penghubung, yaitu tabel pemeriksaan ya, dengan data sebagai berikut, di mana berisi
berisi ID pemeriksaan, kemudian ID dokter, ID pasien, tanggal periksa, diagnosa, kemudian keluhan. Selanjutnya, dokter membuat resep. Satu dokter dapat membuat banyak resep, satu resep dibuat oleh satu dokter, di mana kardinalitasnya ini one to many. Kemudian pasien menerima resep, satu pasien dapat menerima banyak resep, satu resep diterima oleh satu pasien, dengan kardinalitas one to many. Kemudian resep berisi obat. Nah, pada resep berisi obat ini sama seperti relasi dokter dengan pasiennya, di mana satu resep dapat berisi banyak obat atau satu obat dapat ada banyak di resep, sehingga kardinalitasnya menjadi many to many. Maka dari itu, kita membutuhkan tabel penghubung, yaitu detail resep, di mana dengan atribut ID detail, ID resep, ID obat, jumlah, dan aturan pakai. Nah, kan data tadi sudah lengkap ya, maka kita sudah bisa membuat ERD-nya. Dan berikut contoh ERD yang saya buat. Di sini saya membuatnya menggunakan Visio ya. Dengan Visio tadi saya buat ya cukup mudah dan mudah dipahami lah, sehingga setidaknya ini dapat menjelaskan ERD yang secara sederhana. Untuk penjelasannya, bagian administrasi ini mendaftarkan pasien, itu one to many. Kemudian dokter plus pasien bertemu di pemeriksaan tadi ya, kita memerlukan tabel penghubung, yaitu tabel pemeriksaan di mana isinya tadi ID pemeriksaan, ID dokter, ID pasien, tanggal periksa, diagnosa, dan keluhan. Kemudian dokter membuat obat, pasien menjalani pemeriksaan, dan pasien menerima obat atau menerima resep. Nah, pada resep dan obat ini kita juga ada tabel penghubung ya, sama seperti relasi antara dokter dengan pasien. Untuk resep dan obat ini tabel penghubungnya ini detail resep, di mana resep memiliki detail resep dan detail resep termuat dalam obat. Nah, dua tabel penghubung dibuat karena ada relasi many to many tadi. Pada tabel pemeriksaan, satu pasien bisa mendapatkan pemeriksaan pada banyak dokter, atau satu dokter bisa memeriksa banyak pasien. Kemudian pada detail resep, satu resep bisa berisi banyak obat, dan satu obat bisa berisi ada banyak resep. Nah, kemudian setelahnya kita melakukan verifikasi ERD yang dibuat tadi. Nah, untuk stepnya sebelum finalisasi, kita memerlukan pemeriksaan kembali setiap entitas yang memiliki minimal satu atribut kunci. Kemudian semua relasi many to many sudah dibuat tabel penghubungnya. Kemudian tidak ada entitas yang terisolasi, kemudian kardinalitas sesuai dengan narasi kasus. Berdasarkan analisis kasus dan ERD yang telah saya buat tadi,
bisa disimpulkan beberapa hal, yaitu sistem informasi rumah sakit ini melibatkan 7 entitas utama, yaitu tadi administrasi, pasien, dokter, pemeriksaan, resep, obat, dan detail resep. Setiap entitas mempresentasikan objek nyata dalam proses pelayanan rumah sakit yang memiliki data dan atribut tersendiri. Kemudian setiap entitas memiliki primary key yang menjamin keunikan setiap record, serta foreign key yang pada tabel penghubung tadi yang menjaga integritas referensial antar entitas sesuai prinsip basis data relasional yang baik. Kelima, diharapkan ERD ini menjadi fondasi perancangan basis data yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi skema fisik dalam sistem manajemen basis data seperti MySQL atau PostgreSQL untuk mendukung operasional administrasi, rekam medis, pengelolaan obat di rumah sakit secara terintegritas dan efisien. Terima kasih. Berikut penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.